Seorang pria membayar sejumlah uang setelah menikmati semangkuk ramen. "Arigato, jangan lupa mampir lagi ya," kata Boya Harumichi sambil tersenyum. Lalu terdengar satu orang lain masuk ke dalam kedai. "Irashimasu," seru Harumichi. Dan terlihat Akutsu yang nyengir dengan muka masih tersisa beberapa memar dari insiden 2 hari yang lalu. Harumichi juga nyengir melihat kawan lamanya dari masa SMA di susuran dulu. "Bagaimana, Bapak pekerja kantoran? Sudah sehat?" Akutsu tertawa kecil. "Masih sakit sedikit." Harumi meledek. Akutsu memang cengeng sejak dulu. "Sudah kubilang dari dulu kan, olahraga Akutsu. Besarin otot, jangan besarin perutmu itu." Akutsu tertawa mendengarnya. Dia bilang memang mager buat olahraga, apalagi ke gym. Tapi hari ini dia sudah memutuskan buat diet dan mulai berolahraga agar tidak semakin gemuk. "Nah gitu, kalau enggak bisa-bisa perutmu meledak," ejek Harumichi lagi. "Ya, ramen 1 mangkok ya," pesan Akutsu. Harumichi melempar sumpit ke arah muka Akutsu. "Bukannya baru saja kamu bilang mau diet hari ini, ha?" seru Harumichi kesal. Sedangkan Akutsu malah nyengir dan bilang, aroma ramennya bikin dia nggak tahan. Sambil menggerutu, Harumichi berteriak ke bagian dapur kalau ada pesanan ramen 1 lagi. "Oh ya, sekalian gyoza dan yakitorinya juga ya," seru Akutsu yang bikin Harumichi tidak habis pikir sama kelakuan Akutsu ini. Harumichi membersihkan meja bekas makanan Akutsu yang ludes dalam waktu singkat saja. "Pantas saja perutmu makin besar, mulutmu mirip ikan koi," kata Harumichi. Yang dibalas Akutsu dengan nyengir. Akutsu lalu ngajak Harumichi sebat dulu di samping kedai ramen itu. "Apa kamu masih sering ketemu sama teman-teman dari susuran?" tanya Harumichi. Akutsu bilang dia sering dapat kabar tentang Seton dan gengnya karena adik Akutsu masuk susuran jadi juniornya Seton. "Tapi sekarang adikku sudah lulus sih. Tapi tahu nggak, dia pernah cerita kalau pas kelas 2 Seton kalah dari anak baru loh," cerita Akutsu bersemangat. Tapi Harumichi biasa saja mendengarnya dan bilang memang banyak orang kuat di dunia ini dan tidak ada yang bisa selalu jadi nomor 1. "Tapi kamu terus jadi yang terkuat sampai kabur dari susuran," kata Akutsu. "Aku tidak kabur, brengsek. Kamu bilang begitu seakan aku takut berada di susuran. Aku hanya bosan saja. Hidupku harus selalu menarik dan berwarna," jawab Harumichi. "Jadi bagaimana ceritanya bisa sampai di Minami Saka ini?" tanya Akutsu penasaran. Tapi seorang pelanggan terlihat masuk ke dalam kedai. Boya bilang dia harus kerja dulu. "Kita lanjut nanti malam. Aku tahu tempat minum sake yang asik. Sekarang kamu pulang dulu. Dan jangan lupa mulai olahraga, brengsek," kata Harumichi sambil berjalan cepat ke dalam kedai. Akutsu tertawa mendengarnya dan ia pun pergi. Di dalam kedai, Harumichi kembali melakukan pekerjaan, mencatat pesanan dan membawakan ramen yang sudah jadi. Kedai itu tidak terlalu ramai, tapi selalu saja ada pengunjung yang mampir. Malam hari, Harumichi sudah selesai beres-beres kedai. Seorang pria tua keluar dari dapur. "Harumichi, aku pulang dulu." "Oke, hati-hati Pak Tua. Jangan sampai kepleset dan mati ya." Genjiro Kaji, pria berumur 60 tahun, pemilik kedai ramen Yamiya, tempat Boya Harumichi kerja sekarang. Pria tua yang hidup sendiri karena sang anak hidup di kota lain. "Suatu saat, mulutmu kusumpal pakai mangkok ramen tahu," balas Kaji. Harumichi cuma tertawa mendengarnya. Dan terdengar seseorang menyapa Kaji di luar kedai. Lalu terlihat kepala penuh lemak milik Akutsu melongok ke dalam kedai. "Hei Harumichi, jadi pergi minum kan? Tunggu sebentar di luar, aku sudah selesai." Tak berapa lama kemudian, keduanya sudah nongkrong di warung sake yang tidak ramai pengunjung. "Apa kamu habis gajian, Harumichi? Makanya ngajak minum-minum?" tanya Akutsu sambil menegak sakenya. Harumichi mencomot 1 tusuk yakitori dan mengunyahnya. "Apa maksudmu? Kamulah yang bayar." Akutsu hampir tersedak mendengar jawaban Harumichi. Apa sopan mengiruh pekerja warung ramen sepertiku mentraktir karyawan berdasi sepertimu?" Akutsu tidak berusaha mendebat. Memang bukan masalah besar buatnya. Lagi pula dia memang senang bisa ketemu lagi sama Boya Harumichi. Selain dulunya sesama murid susuran,
Harumichi juga orang yang pernah mengajar Akutsu. Bisa dibilang, Oya Harumichi adalah sosok yang direspek oleh murid-murid susuran, tidak cuma di angkatannya, tapi juga di angkatan bawah. Bahkan tidak berlebihan kalau disebut direspek sama semua berandalan di seluruh kota Towarushi. Pacarmu yang kemarin tidak terlalu cantik, Akutsu. Muka Akutsu jadi masam, sialan. Setidaknya aku punya pacar. Daripada kamu, aku yakin masih jomblo kan? Gantian Harumichi yang masam. Dia beralasan kalau dirinya cuma kurang beruntung saja. Lagi pula dia sibuk memikirkan masa depannya. Aku menghabiskan waktu 4 tahun buat mengembara. Akhirnya sampai di sini. Menemukan hal yang kusukai. Beberapa gelas sake menemani malam mereka. Oya Harumichi cerita bagaimana dia terus pindah-pindah kota untuk menemukan tujuan hidup yang dia cari. Aku tidak suka mengikuti orang lain. Aku harus menemukan jati diriku sendiri, kata Harumichi. Makanya aku tidak mengikuti Hiromi jadi musisi rock, tambah Harumichi. Bukannya karena memang suaramu jelek, sahut Akutsu. Harumichi menjitak kepala Akutsu. Jangan sembarangan, suaraku tidak jelek, cuma apa? Tanya Akutsu. Tidak tahu nada, jawab Harumichi. Bikin keduanya tertawa bersama. Malam itu jadi cukup menyenangkan bagi dua kawan lama untuk bercengkrama dan bernostalgia.